Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebenarnya modal kita hidup itu bukan harta. Sebagian orang berpikir ketika bekerja, ana butuh modal, Ustaz. Gimana ana akan menjadi orang sukses kalau ana nggak punya modal? Betul. Terus apa modalnya? Waktu apa fulus? Fulus kita melihat orang-orang kaya raya, triliunan uangnya mati. Padahal kalau bicara engkau masih punya modal yang banyak gitu loh. Modalmu ini banyak sekali. Tapi waktu dia habis. Jadi modal utama manusia itu bukan harta, tapi adalah waktu. Yang alhamdulillah kita semua masih punya waktu. Berapa banyak orang bekerja tanpa harta, nggak punya fulus dia. Tapi dia punya waktu. Makelar itu modalnya apa jangan? Makelar. Ada sebagian orang kerjanya ana makelar, Ustaz. Modal antum berapa? Nggak ada modalnya, Ustaz. Modalnya cuma ngomong. Dan sebagian orang kehilangan modal utama dalam hidup ini sia-sia. Sebagian kita hidup 50 tahun tidak pernah mengenal masjid. Dia hidup bergelimang harta. Tapi ketika adzan dikumandangkan, dia tidak pernah datang ke rumah Allah Azza wa Jalla. Iya. Tapi ke tempat kerjanya, dia nggak pernah telat. Bahkan dia dikatakan oleh tempat dia bekerja sebagai pekerja teladan. Ini orang nggak pernah telat, disiplin. Disiplin untuk apa? Disiplin untuk membinasakan diri. Dia tidak disiplin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ahibati fillah, kita lihat ada amalan-amalan yang berkaitan dengan waktu di dalam hidup kita. Salat subuh, waktunya ditetapkan. Sebagian saudara kita masih tidur sekarang. Waktu subuh itu ketika terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Setelah itu ada waktu duha. Ada orang melaksanakan ibadah di waktu duha. Orang-orang bekerja mungkin di waktu duha. Setelah itu ada waktu duhur. Yang kita diikat supaya ingat sama Allah selalu. Orang ketika sibuk dengan pekerjaannya, dia istirahat. Kita melihat sebagian pekerja tatkala istirahat, dia berpikir makan. Dia berpikir ngobrol, dia berpikir untuk selonjoran. Muslim berpikir untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia bekerja kembali. Setelah itu datang waktu asar, diingatkan lagi dia dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan kembali dengan kesaksian dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Diketuk hatinya dengan panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Subhanallah. Terus agar dia tidak sibuk menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan harta, yang harta itu akan dia tinggal selama-lamanya. Ketika selesai bekerja, pulang menuju ke rumahnya, diingatkan lagi dengan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya kecil, nggak ada yang besar, jemaah. Diingatkan lagi dengan kesaksian kita, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dipanggil lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tapi banyak manusia yang tidak menggubris panggilan Allah Jalla Jalaluh, yang lupa dengan ikrar dia sebagai hamba Allah Jalla Jalaluh. Isya pun seperti itu. Ketika dia hendak tidur, diingatkan kembali dengan waktu dia. Bagaimana dia berdoa, bismikallahumma amutu wa ahya. Karena kita nggak pernah tahu apakah esok hari kita akan dapat melihat mentari. Tak ada yang tahu. Maka seorang muslim memulai waktunya di pagi hari dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh, dan dia mengakhiri waktunya dengan mengingat Allah Jalla Jalaluh. Itu orang yang cerdas. Ahibati fillah, di dalam Al-Quranul Karim ada sebuah surat yang seharusnya menjadi perhatian kita agar kita tidak termasuk dari kelompok yang Allah sebutkan. Surat ini namanya Suratul Munafiqun. Surat tentang orang-orang munafik, yang Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang-orang munafikin untuk mengerjakannya di rumah Allah ini jemaah, itu salat isya dan salat fajar. Terkadang tetangganya masjid yang tinggal melangkah 50 meter, melangkah 100 meter, melangkah mungkin jauh 500 meter, nggak pernah nyampe masjid di waktu subuh. Kerjanya di airport. Berapa jauh airport dari sini? 10 kilo lebih, nyampe sampai ke sana. Ada yang kerjanya jauh, sampai ke rumah Allah nggak nyampe. Orang-orang munafik sholat apa enggak? Sholat, tapi malas. Idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Mereka sholat tapi dengan malas melaksanakan sholat itu, dan ria, ingin pamer aja. Sedangkan sholat subuh sulit untuk pamer, masih pada gelap, pada tutup semuanya. Isya pun seperti itu. Apalagi di masa Nabi SAW yang belum ada listrik. Wala yadhkurunallah illa qalila. Dan ketika sholat pun mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Ahibati fillah, kadangkala kita sholat, selesai sholat ditanya, tadi imamnya baca apa rakaat pertama? Wallahu a'lam. Antum telat? Enggak, anak soft pertama Ustaz. Insyaallah. Tapi kadangkala lupa. Panjang surat, tidak terlalu panjang surat Al-Munafiqin. Di akhir surat ini
Allah mengingatkan orang-orang yang beriman. Di ayat 9, 10, 11 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah tuh sayang sama kita. 89 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Karena ada orang-orang yang beriman secara zahir, hatinya belum beriman. Maka Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Orang kalau ditanya bekerja buat apa? Buat masa depan anak-anak, untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Jangan sampai kerjaanmu mengumpulkan harta dan anak-anakmu itu membuat engkau jadi lalai, jadi lupa mengingat Allah Azza wa Jalla. Silahkan bekerja. Di surat Al-Jumu'ah Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat Jumat, fantashiru fil ard, kalian silahkan bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari rizki, bekerja. Silahkan. Bukan disuruh duduk di masjid terus, enggak. Disuruh bertebaran sama Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah mengingatkan, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi kalian harus mengingat Allah sebanyak-banyaknya agar kalian sukses. Karena dunia ini melalaikan, menipu kita. Kita bisa duduk di tempat kerja kita berjam-jam, tapi duduk di masjid berjam-jam berat buat kita. Maka Allah katakan, ingat Allah, silahkan engkau bertebaran di muka bumi, cari rezeki, tapi ingat Allah. Siapa yang dilalaikan dengan harta dan anak-anaknya, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Merugi di dunia dan merugi di akhirat. Lalu Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini yang udah kerja, dapat hasil, mau dikemanakan hartanya? Waktumu udah habis untuk ngumpulin harta. Jadi kalau kita lihat waktu kita untuk cari uang itu, kalau dari jam 7 sampai rumah jam 5, berapa jam jamaah? Berapa jam? 10 jam. Itu untuk cari dunia. Terus kalau udah dapat, kata Allah, wa anfiqu, sedekahkan, infakkan mimma razaqnakum. Jangan berpikir itu hasil dari kerjamu. Sebagian orang kalau disuruh sodako, ini anak capek, anak lelah, bertahun-tahun anak ngumpulkan harta. Ingat, mimma razaqnakum, yang engkau infakkan yang dari rizki Allah. Yang engkau merasa itu bukan rizki dari Allah, jangan engkau infakkan. Karena manusia ada yang lupa. Dia berpikir harta itu hasil kerja dia. Itu rizki dari Allah Azza wa Jalla. Oke, engkau berusaha, engkau lihat berapa banyak orang-orang yang sama umurnya dengan dirimu, yang sama belajar di fakultas bersamamu, lulus. Kenapa fulan penghasilannya cuma 5 juta, kenapa engkau penghasilannya 20 juta? Rizki itu Allah yang kasih. Maka infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian.
Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum waktunya habis. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula Rabbi. Lalu ketika datang kematian itu, dia tahu malaikat-malaikat pencabut nyawa sudah hadir, hendak mencabut nyawanya. Maka dia mengatakan kepada Allah, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau engkau kasih aku waktu sedikit, tunda kematianku sedikit aja. Dia bukan hendak hidup berhari-hari, enggak. Dia hanya minta waktu sedikit. Mau ngapain jamaah? Fa'asaddaq. Tujuannya cuma sedekah. Dia bukan minta kepingin sholat ke masjid, enggak. Kalau sholat ke masjid dia harus keluar rumahnya, berwudu, jalan, butuh waktu lama. Dia cuma kepingin sedekah. Sedekah itu tinggal ngomong ya. Keluarkan itu harta, kasihkan ke fulan. Berapa menit orang tinggal ngomong kayak gitu jemaah? Sebentar. Atau sekarang dia tinggal ambil handphonenya, dia tinggal transfer. Masya Allah, sekarang sebagian masjid untuk sedekah itu pakai barcode juga jemaah. Scan di sini. Masya Allah. Butuh berapa detik jemaah? Ini orang minta waktunya diundur sedikit. Fa'asaddaq wa akun minas salihin. Dan aku jadi orang-orang soleh. Ini menunjukkan bagaimana orang yang hendak meninggal dunia memiliki angan-angan untuk ditambah umurnya demi tujuan bersedekah. Tapi kita sekarang umurnya masih ada, belum mati kita. Kita pakai buat apa umur kita ini? Tapi kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggak ada. Orang kalau sudah datang ajalnya, nggak ada ditunda waktunya, diundur waktunya, enggak. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ahibati fillah. Kelak akan ada persidangan di hari akhir. Mukmin itu percaya dengan hari kebangkitan. Salah satu rukun iman itu antu'mina bil yaumil akhir. Dan beriman dengan hari akhir ini adalah motor penggerak manusia untuk beramal. Seperti yang antum lakukan. Ini teman-teman yang bekerja yang jadi pegawai negeri. Ada yang jadi pegawai negeri? Nggak ada cuma. Ada yang jadi pegawai negeri. Ada yang jadi pegawai swasta. Kenapa sih? Dia mau meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya di pagi hari, pisah sama istrinya, padahal baru nikah. Sebulan dia tinggalin istrinya. Dia berangkat ke tempat kerjanya. Sebagian menjadi pelayar, harus naik ke kapalnya berbulan-bulan. Kenapa dia lakukan itu? Fulus. Ada gaji, ada balasan yang dia tunggu. Nah, maka Allah akan memberikan balasan kepada kita jemaah atas semua yang kita kerjakan. Dan dalam persidangan itu, sebelum kita dikasih balasan, maka kita harus membuktikan dahulu. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Telapak kaki anaknya Adam ini pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afna.
Yang pertama ditanya adalah umurnya. Dipakai buat apa? Ada yang Allah kasih umur 60 tahun. Subhanallah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, qad a'dzarallahu ila mri'in. Allah telah memberikan uzur yang cukup ya, buat seorang hamba yang dikasih umur 60 tahun. Akan ditanya, buat apa umurmu? Yang umurnya 20 tahun, ya akan ditanya umurnya dibuat apa. Ada yang sampai umur 60 tahun masih menghabiskan waktunya dengan yang sia-sia. Sekarang ini sarana untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia banyak sekali jemaah. Anda kan pernah ngelihat orang sudah sepuh main game jemaah. Di pesawat Anda lihat, ya Allah, ini orang berapa umurnya? Iya. Tapi man syabba ala syai' syaba alaih. Barang siapa yang memulai waktunya dengan sesuatu yang sia-sia, dikatutkan sampai tua sia-sia waktu. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Ditanya umur secara umum sejak dia baligh tentunya. Lalu akan ada pertanyaan khusus tentang masa mudamu. Dipakai buat apa? Ketika engkau masih muda, engkau kemana? Kalau orang sudah sepuh, sudah tua, memakmurkan masjid, itu wajar. Wajar. Tadi Allah sudah kasih waktu yang panjang buat dia. Tapi anak muda hadir di majelis ilmu di waktu subuh ini spesial banget. Maka siapkan jawaban antum untuk masa muda. Yang tahu masa mudanya penuh dengan kemaksiatan. Yang sebagian mengatakan, ya Allah Ustaz, masa muda ana Ustaz itu di jahiliyah kadang-kala. La sholat wala puasa. Apa dosa yang tidak dia kerjakan, segera bertobat. Karena engkau akan ditanya tentang masa muda. Yang sekarang sedang muda, jangan menunggu tua. Dia mengatakan, insya Allah nanti aku akan bertobat ketika sudah tua. Seperti Bapak Fulan. Bapak Fulan dulu orang jahat, Ustaz, alhamdulillah mati husnul khotimah, Ustaz. Mati sujud di masjid. Anak mudah-mudahan kayak Fulan. Siapa yang tahu umurmu sampai seperti Fulan? Bukankah ada kawan-kawanmu yang tewas di jalanan, ditabrak? Kemarin kita melihat COVID-19 ketika meningkat, subhanallah, anak mati lebih dulu daripada orang tuanya. Maka persiapkan jawaban untuk masa muda kita. Orang yang sudah tua taat dengan anak muda yang taat, kelasnya beda. Derajatnya beda di surga Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW ketika menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, salah satunya siapa? Wasyab nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh besar dalam kondisi mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menjadi budak syahwatnya. Pertanyaan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Tadi dengan modal umur, dengan modal waktu, engkau cari uang. Akan ditanya 2 pertanyaan tentang harta. Min aina tasabtahu, dapat dari mana engkau uang ini? Dari mana? Anak ditanya, dapat dari mana engkau uang 50 miliar warisan? Ya. Cukup? Oh, tunggu dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Wa fima anfaqtahu. Terus dipakai buat apa? Allah kasih rizki sama engkau miliaran tanpa kerja, tanpa capek. Dipakai buat apa?
Ahibati fillah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, dunia ini halalnya dihisap. Artinya kalau kita dapat halal, kita akan tetap dihisap. Makanya kenapa orang kaya itu masuk surganya telat? Kenapa jamaah? Hisapnya lama. Antum mau jadi kaya jadi miskin? Nah, kalau tahu hisapnya orang kaya ini lama. Hibati fillah. Iya, hisapnya lama orang kaya itu. Makanya orang miskin itu masuk surga setengah hari sebelum orang kaya. Tapi setengah harinya itu 500 tahun ya. Allahu Akbar. Tapi boleh jadi orang kaya masuknya terlambat, tapi tempatnya VIP. Nah, tergantung amalannya, sama. Tergantung amalannya. Tapi akan ada pertanyaan itu. Makanya semakin banyak hartanya akan ditanya. Apalagi orang kaya jamaah. Ana lihat tuh subhanallah. Dia menghitung keuntungan itu 50 rupiah, 100 rupiah. Karena dia punya pabrik besar. Antum lihat kadang-kala orang yang jualan snack 1000 ya, ada yang 500. Untungnya berapa dia? Dia menghitung seperti itu. Dan Allah akan lebih detail dari itu perhitungan. Akan ditanya. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'an. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan yang tepat. Tidak ada satupun yang dirugikan. Kalau amalan itu sebesar biji sawi akan didatangkan, akan ditimbang. Dan cukup Allah sebagai penghisap. Maka persiapkan jawaban. Lalu yang terakhir akan ditanya tentang ilmunya. An ilmihi madza amila bihi. Digunakan buat apa ilmunya? Antum pakai buat apa? Jangan sampai hadir ke kajian ya dengerin ustaz, masya Allah bagus, bagus. Keluar nggak diamalin. Gitu. Kita akan ditanya jemaah. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bazzar rahimahullahu taala. Ahibati fillah. Waktu ini adalah nikmat. Nikmat Allah itu banyak sekali. Banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian enggak bakalan dapat menghitung. Orang-orang yang mengeluh hidupnya, yang merasa sudah jatuh ketimpa tangga, seakan-akan tidak pernah nyaman hidupnya, lihat nikmat Allah padamu. Mungkin sebagian orang nggak bisa berdiri, lumpuh, stroke, tapi ingat dia masih bisa melihat. Nikmat Allah itu banyak. Dia masih bisa berbicara. Dia dapat mendengar. Ada orang yang buta, ada orang yang tuli, ada orang yang tidak dipedulikan sama keluarganya. Kok masih ada orang-orang yang peduli sama diri. Dan di antara nikmat-nikmat Allah ada dua nikmat. Para ulama menyebutnya min usulin nikmah, dari pokok-pokok nikmat yang besar. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu, ketipu dia aja. Kebanyakan manusia ketipu. Tahu orang yang tertipu? Orang tertipu itu yang membeli sesuatu. Dia beli jam. Jam ini harganya 1,2 M.
Dia beli 1,2 M. Dibawa ke rumah. Jam ini untuk mengetahui waktu jemaah. Masya Allah, habis waktu ana. Kata panitia, kalau dengar suara itu berarti waktu Ustaz habis. Wallahi sahih jemaah. Ana lanjutkan dikit jemaah. Dia beli jam 1,1 M. Sampai rumah ternyata jamnya palsu. Bagaimana perasaan dia jemaah? Ternyata jam itu harganya cuma 1 juta. Dia bayar 1,1 miliar. Dia akan merasa tertipu. Seperti itulah manusia nanti akan menyesal kelak di padang mahsyar, karena dia merasa tertipu. Waktu dia dihabiskan untuk menonton hal-hal yang tidak berguna, untuk duduk ngobrol yang tidak bermanfaat sama dia. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Yang pertama as-sihhah, nikmat sehat. Dan yang kedua al-faragh, waktu luang. Itu dua nikmat jemaah. Ketika sehat, terkadang kita sibuk menyenangkan fisik kita. Ketika waktu luang, kita sibuk menyenangkan nafsu kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Makanya ketika penghuni neraka teriak-teriak di dalam neraka, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna. Penghuni neraka itu teriak-teriak di dalam neraka, mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Apa yang mereka inginkan? Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal soleh, tidak seperti yang dulu kami amalkan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kita sudah kasih waktu buat kalian? Kita kasih umur buat kalian. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tapi nggak ada yang mau ingat. Dikasih waktu. Kadangkala tahu temannya mati, tahu temannya koma, nggak bisa berbuat apa-apa, itu nggak ingat dia. Waja'akumun nadhir, dan datang kepada kalian peringatan. Allah utus Rasulnya. Allah turunkan kitabnya. Dan di antara makna peringatan Allah itu, an-nadhir adalah uban jamaah. Ada orang-orang yang sedang beruban. Kau sudah lihat ya Allah. Anak kalau sedang lihat di cermin, Allahu Akbar, wis tua jamaah. Nah, sudah tua kita. Ja'akumun nadhir. Maka jangan sampai dua nikmat ini kita habiskan dengan sia-sia. Manfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Paling tidak berzikir sama Allah Azza wa Jalla. Ingat sama Allah. Antum berangkat ke tempat kerja antum, naik motor antum, naik mobil, keluar rumah, baca doa bismillah tawakkaltu ala Allah. Naik kendaraannya, baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Di tempat kerja kita pun terus mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga dengan itu kita tidak menyesal kelak pada hari kiamat. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan.